Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya bertanya, jika teman saya bertanya tentang suatu perkara dan saya pernah mendengar ulama membahas perkara tersebut, apakah saya boleh menjawab tetapi saya lupa dalil yang disebutkan oleh ulama yang menjelaskan? Ya, terima kasih jazakallah atas pertanyaannya. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya dan kita bawakan dari kitab Adabul Fatwa wal Mufti wal Mustafti karya Imam Nawawi. Jawabannya kalau darurat boleh, dengan syarat antum sebut referensi, sebut ulamanya, bukan sebut dalilnya. Justru yang terpenting sebut ulamanya, sebagaimana yang sudah kita contohkan, ini madhab Syafi'i, itu yang termaktub dalam kitabnya Imam Nawawi. Jadi sebut ulama, siapa yang sebutkan itu, bukan dalil. Karena orang awam fas'alu ahla dzikri, bertanya kepada ahli ilmu. Dan ini kalau kepepet, kalau ada ustadz di sana, suruh dia tanya ahli ilmu. Misal teman antum nanya antum di kantin, lo kebetulan ustadznya lagi makan mie ayam juga di kantin, antum nggak boleh jawab, tuh ada ustadz tuh, tanya dia. Gitu. Kalau nggak ada dan urgent, baru jawab dan sebutkan referensi. Jangan seolah-olah antum yang syekhul Islam, ini halal, ini boleh, ini mubah, nggak boleh, haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz mendapatkan kebaikan dari Allah. Begitu juga dengan yang bertanya. Ustadz, apakah boleh bertanya kepada seorang pemimpin organisasi Islam di sekolah? Boleh, boleh. Asal dia tahu semua dalil, dia tahu usul fikih, dia tahu bahasa Arab, dia tahu mana khilaf, mana ijma, dan dia berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu. Boleh. Kita kan nggak eksklusif. Kita hanya dari tadi yang kita bahas bukan personal, bukan subjektif. Kita bicara pattern. Siapapun yang punya syarat-syarat, ahlan wa sahlan, walaupun kita nggak kenal sama dia. Jadi kita hanya bicara pattern, bukan memvonis siapapun, atau bukan mengklaim bahwa kita yang paling ngerti tentang ini. Enggak. Kita hanyalah orang-orang yang banyak sekali kekurangan. Tapi kalau nggak punya, ya nggak boleh. Gitu. Jadi intinya bukan pemimpin organisasi, tukang roti nih hadirin. Kalau punya perangkat itu, tanya dia. Tukang roti itu. Loh, masa tukang roti? Abul Walid Al-Baji. Abul Walid Al-Baji, salah satu ulama madhab Malikiyah. Apa profesinya? Satpam, security. Tapi alim. Tanya tuh sama satpam. Kalau kayak Abul Walid Al-Baji, ya kalau enggak ya jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah berpacaran, maksiat dan berzina. Saya menyesali perbuatan saya dan bertaubat. Semoga Allah mengampuni dosa saya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Saat ini yang saya takutkan tidak ada yang mau menikahi saya karena saya pernah melakukan hubungan suami istri dan sudah tidak perawan. Sedangkan pasangan yang dulu melakukan hal tersebut dengan saya tidak mau bertanggung jawab. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Mohon dijawab. Terima kasih. Ya. Ya. Buat beliau yang bertanya, simpel aja. Kita harus yakin dan mengamalkan surat At-Talaq ayat 2. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Kalau kita benar-benar bertakwa, Allah akan hadirkan sosok laki-laki tersebut di hadapan kita dan dia tidak mempermasalahkan masa lalu kita. Dan tapi juga kita harus fair. Itu hak si laki-laki, sebagaimana itu juga hak wanita. Kalau laki-laki atau wanita menginginkan pasangannya itu virgin,
dan tidak pernah berhubungan, itu hak mereka, nggak boleh kita paksa. Nggak boleh bilang masa udah ngaji masih lihat masa lalu, move on dong akhi, nggak perlu, itu hak kok. Sebagaimana kita punya hak milih, dia juga punya hak memberikan kriteria. Tapi kalau kita jujur sama Allah, pasti ada orang yang nggak memperdulikan. Sebagaimana kita tahu di zaman jahiliyah dulu bahwa zina itu berkembang dan zina punya beberapa varian. Tapi begitu Islam datang, banyak dari mereka kan menikah dengan nikah yang benar dan mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita sebagai mahasiswa boleh mempresentasikan tugas agama padahal saya bukan jurusan agama karena saya khawatir akan dipertanggungjawabkan di akhirat? Jazakallahu khairan. Terima kasih atas rasa takut itu. Rasa takut itu mahal ya, jadi tolong dijaga. Yang kedua, kalau masih bisa pilih bidang lain, pilih bidang yang kita tekuni. Jangan bicara bidang yang tidak kita tekuni. Dan ini bukan hanya masalah agama aja, bukan hanya masalah antum misalnya fakultas ilmu komunikasi, jangan bicara tentang perminyakan, kan begitu. Tapi kalau harus, maka antum buat dan antum sebutkan referensi, dan kalau antum punya link ke ahli ilmu, sodorkan itu ke ahli ilmu, minta tolong dikoreksi, dan kalau udah di ACC baru dipresentasikan. Wallahu ta'ala bisa, mungkin itu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya akhwat, saya ingin bertanya sebagai seorang muslimah, apa yang harus diutamakan terlebih dahulu? Yang pertama, tanggung jawab saya sebagai seorang pemimpin di masyarakat atau menuntut ilmu pergi ke kajian. Karena terkadang waktu antara kajian dan kegiatan sosial di masyarakat itu waktunya suka bersamaan. Jadi saya harus memilih yang mana duluan Pak Ustadz. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin, disinilah yang menentukan orang itu faqih apa tidak. Kata para ulama, diantaranya Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim, dan ini riwayat juga diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, laisal alim man ya'lamul khaira wa syarr. Ulama sejati itu bukan yang mengatakan ini halal, ini haram. Tapi ulama sejati, jika di hadapannya ada dua kebaikan, dia bisa membuat skala prioritas. Dia pilih yang maslahatnya lebih besar, pahalanya lebih besar, walaupun dia nggak bisa mengerjakan yang lainnya. Jadi ini fikih prioritas ini penting. Fikul aulawiyat itu penting, hadirin. Dan itu dibahas di dalam ilmu kaidah fikih. Yang berikutnya, kalau ilmu itu ilmu fardu ain, maka kita harus utamakan kajian. Karena kaidah fikihnya fardu ain lebih didahulukan dibanding fardu kifayah. Pengabdian kita ke masyarakat itu fardu kifayah. Adapun ilmu tentang iman kita, tentang akidah, tentang ibadah-ibadah sehari-hari, tentang konsep sebagai seorang muslimah, itu fardu ain. Maka prioritaskan fardu ain dibanding fardu kifayah. Dan saya tutup jawaban ini dengan ucapannya Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Antum catat baik-baik, ini sebuah kaidah besar. Man syaghalahul fardu anin nafli fahuwa ma'dzur, wa man syaghalahu naflu anil fardi fahuwa magrur. Barang siapa yang sibuk mengerjakan yang wajib sehingga nggak sempat mengerjakan yang sunnah, maka dia dimaafkan, ada udzur, dan dia dapat pahalanya. Tapi barang siapa yang sibuk mengerjakan yang sunnah sehingga yang wajib nggak kepegang, yang wajib miss, maka dia korban talbis iblis. Begitu juga dengan fardu ain dan fardu kifayah. Dan itu strategi iblis yang paling canggih, yang paling ngetop, yang paling keren. Bukan ngajak antum bermaksiat, kalau itu sudah mainstream ya. Ngajak maksiat semua juga udah tahu. Tapi strategi yang paling
tinggi tingkatannya, yang paling dalam, dan ini dia goda khususnya yang rajin ibadah, yang semangat beramal soleh, itu dia buat kita sibuk mengerjakan yang sunnah atau fardu kifayah sehingga kita lupa fardu ain kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Ustadz, mohon pertanyaan ini bisa dibacakan dan dijawab. Bagaimana hukum menikah dengan wanita yang lahir di luar pernikahan? Lalu bagaimana bila orang tua kita tidak setuju karena calon kita adalah seorang anak yang lahir di luar pernikahan? Ya, terima kasih jazakallahu atas pertanyaannya. Jawabannya, kalau wanita itu wanita soleha, wanita baik-baik, maka nggak ada masalah sama sekali. Tinggal nanti pertanyaan fikihnya ada di pembahasan tentang siapa walinya. Dan itu pembahasan yang butuh waktu khusus. Yang kedua, kalau orang tua kita tidak setuju, yang pertama nih teman-teman sekalian, antum harus buka kedua telinga antum dan mata hati antum ketika orang antum bicara tentang rencana pernikahan antum. Nah, penyakitnya anak-anak muda zaman now dan juga zaman pas juga dulu tuh, itu udah nggak mikirin orang tua, nganggap orang tua kontra, orang tua nggak ngerti kondisi sekarang, nggak tahu perasaan, padahal nggak ada salahnya dengerin, nggak ada salahnya, apalagi mereka dipastikan sayang sama kita, orang yang paling tulus sama kita, yang paling mikirin masa depan kita, terus yang paling tahu kita tuh, yang paling tahu kita, yang paling tahu habits buruk kita, yang paling tahu kebiasaan-kebiasaan yang positif maupun yang negatif kita, itu orang tua kita paling tahu. Jadi mereka punya hak suara yang besar yang harus antum pertimbangkan. Memang benar, antum ketika antum laki-laki nikah orang tua nggak restu juga sah-sah aja, tapi bisa jadi nggak berkah. Dengerin, karena banyak kejadian di masyarakat itu orang tua nggak dilibatkan, padahal nasihatnya penting, nasihatnya itu penting, dan kemungkinan terburuknya kan nasihatnya nggak tepat aja, udah kita hormati dan kita pilih yang sesuai dengan dalil. Tapi banyak nasihat-nasihat mereka itu yang bagus dan berdasarkan pengalaman, dan banyak yang nyesel teman-teman. Iya bener, ini kata bokap gue dulu tuh, ternyata kejadian begini. Ya mereka kan pengalaman. Mereka kan pengalaman. Kalau nggak pengalaman gimana jadi antum? Mereka kan pengalaman. Tapi kita sok-sok tahu, padahal kita newbie dalam dunia pernikahan, nggak punya apa-apa. Gitu, denger dulu gitu. Antum masuk ke perusahaan, di hadapan antum orang kerjanya 20 tahun. Antum harus dengerin dia. Walaupun antum lebih cerdas daripada dia. Allah ta'ala bisa. Ya, saya rasa cukup, sudah jam 9.15. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dijawab karena keterbatasan ilmu dan waktu. Dan juga mohon maaf sesi materi agak panjang karena saya ingin selesai dalam satu kajian. Dan di penghujung kajian saya ingin berikan pengumuman. Insya Allah pihak masjid akan membuka program tahsin untuk kita sebelum maghrib nanti, tapi masih dalam penggodokan dan insya Allah akan segera di launching dalam waktu yang tepat dan secepat-cepatnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berterima kasih kepada pihak masjid. Jadi insya Allah waktunya mereka akan buka di sebelum maghrib. Dan ini penting hadirin, karena khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, sebaik-baik kalian, dan Allah perintahkan kita untuk membaca Al-Quran secara tartil, secara benar, secara tenang, secara tepat, secara tajwid. Maka barang siapa yang belum bisa, ini kesempatan yang berharga, dan karena waktunya sebelum maghrib berarti kita bisa jadikan one stop gitu ya, sehingga nggak harus ngambil waktu-waktu lain lagi. Ini pembukaan pengumuman yang bisa saya sampaikan, selebihnya akan menyusul.
Terima kasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.